Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Alpindo dengan NPM 2021020046. Di sini saya akan menjelaskan materi dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang berjudul Objek dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam. Objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatin alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam upaya menegakkan itu semua, harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama common law yang dikenal juga dengan Anglo-Saxon. Yang kedua civil law atau biasa disebut dengan Eropa konvensional. Yang ketiga custom law, dan yang keempat Islamic law, dan yang terakhir yang kelima sistem hukum sosialis komunis. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari studi filsafat hukum Islam, diantaranya adalah 1. Menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk kajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Dan yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam menjadi 2 rumusan, yaitu yang pertama filsafat tasyri. Filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas untuk membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri terbagi kepada 5 bagian, yaitu yang pertama Da'aim al-Ahkam, dasar hukum Islam. Yang kedua Mabadi al-Ahkam atau prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga Unsul al-Ahkam atau pokok-pokok hukum Islam atau Masyadir al-Ahkam atau sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat Maqasid al-Ahkam atau tujuan-tujuan hukum Islam. Dan yang kelima yang terakhir Qawaid al-Ahkam atau kaidah-kaidah hukum Islam. Yang kedua yaitu filsafat syariah. Filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukuabah dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam, termasuk dalam pengembangan filsafat syariah, yaitu 1. Asrar al-Ahkam atau rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua Kashoh is al-Ahkam atau ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga Mahasin al-Ahkam, keutamaan-keutamaan hukum Islam. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu Tawih al-Ahkam atau karakteristik hukum Islam. Baiklah, itulah materi dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang berjudul Objek dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.